Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sofyan Adinata di channel Mas Dego. Kali ini kita akan bercerita budidaya jamur. Budidaya jamur ini saya lakukan sendiri karena darurat. Kenapa darurat? Kita semua tahu. Usaha saya beberapa bulan ini kan sedang nggak jalan. Maka saya melakukan budidaya jamur. Kenapa saya memilih budidaya jamur? Tidak tahu. Karena dari pembuat backlog ini, penyedia backlognya, di sini saya pesannya di Melara, teman-teman. Jadi dari produsen backlognya itu ada jaminan bahwa nanti jika kita nggak bisa menjual sendiri, itu nanti hasilnya dibeli sama produsennya. Jadi tips juga buat teman-teman kalau mau usaha dan memang darurat, itu pastikan bahwa produsennya siap membeli hasilnya. Sebagaimana kemarin waktu saya usaha pembuatan untuk sate itu juga, jadi pembuat mesinnya, produsen mesin itu siap membeli hasil dari lidi bambu yang kita buat gitu. Jadi kalau kita menjualnya ke produsennya ini itu harganya memang lebih murah, tapi keuntungannya jelas. Maksud saya keuntungan jelas itu dari ini kan 2.500, dari 1.000 backlog ini berarti kan 2,5 juta modalnya. Itu nanti paling minim itu menghasilkan 4.500.000, berarti keuntungannya 2 juta dalam 3 bulan. Memang kecil, karena kalau ingin hasilnya banyak berarti backlognya harus banyak gitu, karena satu backlog ini menghasilkan minimal 3 ons. Kalau kita menjual secara langsung ke konsumen itu 14.000 sampai 15.000. Jadi lebih banyak lagi kalau keuntungannya kalau kita menjual ke konsumen langsung, bukan ke produsen ini gitu. Dan dari 1.000 backlog ini rata-rata satu hari, karena ini panennya setiap hari teman-teman. Satu hari itu pertama kali panen saya itu 7 kilo, kemudian menurun 6 kilo, 5 kilo. Beberapa hari ini karena lupa tidak saya siram, tidak saya semprot maksudnya, itu 2 kilo, kadang 1 kilo, wah parah banget. Tapi rata-rata 4 kilo, 5 kilo setiap hari. Bisa pagi hari atau sore hari, tapi lebih bagus itu kalau panennya sore hari. Kenapa? Karena kalau pagi itu kan jamurnya itu masih terlalu basah. Jadi gimana ya, lepek gitu kelihatannya. Jadi kalau sudah sore kan dia sudah kering. Jadi agak kesat, bagus, tampilannya bagus. Bentar. Ini dia. Ini jamur usia 2 hari, hampir 3 hari. Jadi kalau sudah seperti ini nggak boleh disemprot. Nanti kalau disemprot dia basah, lepek, jelek jadinya. Jadi seperti ini sudah bagus ini. Besok itu sudah besar, sudah lebar gitu. Tapi segini ini sudah layak untuk dicabut, untuk dijual, dikonsumsi sudah layak. Ya ini karena darurat kita apa adanya, ditumpuk-tumpuk gitu aja, itu dikasih kayak gitu, jarak gitu. Nah, tapi berhasil dan ini menghasilkan uang. Itu di tangga kita taruh. Tuh kan tumbuh kan? Iya. Ini adalah tempat budidaya jamur saya itu di lantai atas, di lantai atas rumah saya itu
seperti ini keadaannya, apa adanya. Ini saya sengaja beri handuk ini dibasahi, teman-teman. Jadi handuk ini dibasahi supaya ruangan ini tetap lembab, dingin, karena jamur itu kan nggak kuat dengan panas. Lagian ini juga ada di lantai 2 itu, jadi sudah lantai 2 seng lagi atasnya. Jadi diberi kain-kain ini gunanya supaya tidak terlalu panas, karena kalau siang kita semprot ini, disemprot supaya tidak kepanasan. Disemprot ini. Iya, ini semprotnya semprotan burung. Untuk semprotan burung, jadi enak aja, murah. Ini 15.000 atasnya ini. Nanti botolnya tinggal cari. Ini seperti ini jamur usia 1 hari, ini sekitar 24 jam lebih. Ini sudah 2 hari. Jadi kalau masih segini kita semprot lagi. Semprot pakai itu semprotan burung yang paling halus saja, yang embun itu. Jadi jangan sampai kering, nanti kalau kering gagal. Jadi gini, ini sudah mulai tidak boleh disemprot. Ini sudah umur 2 hari lebih, ini nggak boleh disemprot. Ini kalau disemprot hasilnya basah. Ini daunnya terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti dia rusak, menguning terus kayak busuk gitu. Jadi nggak bagus hasilnya. Nah ini disemproti aja. Nah ini masih disemprot ini. Ini kondisi ruang backlog saya apa adanya. Nah ini saya kasih kain-kain seperti ini, jadi ini dibasahin gitu terus digantung supaya dingin. Nah, ini usia 2 hari. Ini juga kain, ini kita basahin terus cantol di situ. Jadi ini kan di lantai atas, jadi pagi kita semprot, siang kita semprot, malam kita semprot. Kalau hawanya panas seperti ini harus disemprot terus. Yang bagus sih di bawah ya. Jadi di lantainya itu tanah gitu. Dia kan sejuk, lembab gitu, bagus banget untuk pertumbuhan. Dan ini di lantai 2 begini ini. Kita sering semprot. Oh ini kan bagus banget ini. Nah ini kita kasih karpet, jadi di atasnya itu disemprot basah gitu supaya nggak hangat. Ini kalau hangat ya nggak jadi nih. Nah ini kan bagus banget. Dan ini harus longgar teman-teman, jadi tidak boleh terlalu rapat karena dia butuh sirkulasi udara. Kalau udaranya bagus, dia pertumbuhannya bagus itu sampai kita kasih kipas. Jadi di atas dikipasin supaya hawanya terus hawanya supaya terus lembab dan sirkulasi udaranya bagus gitu. Hai anak kecil, ngapain di sini? Mau bantu ayah? Ayah gimana? Yeay. Dan enaknya jamur itu kan setiap hari panen. Dan enaknya lagi apa bahasanya itu, pengepul atau pedagang di pasar itu siap membelinya. Memang harganya lebih murah dari konsumen karena nanti kan mereka dijual lagi, tapi mereka berapapun siap untuk menampung 10 kilo 15 kilo siap, setiap hari siap, karena memang banyak juga produk-produk dari jamur ini, jamur tiram. Kebetulan yang saya budidaya itu jamur tiram. Jadi seperti jamur crispy, terus di sayur juga enak, di bodok juga enak, dan aneka macam camilan lainnya. Demikian sedikit berbagi tips budidaya jamur. Selain untuk darurat karena butuh pemasukan, budidaya jamur ini rencananya akan saya lanjutkan walaupun wabah tragedi ini sudah selesai. Akan tetap saya lanjutkan karena memang menguntungkan dan laba setiap hari, pemasukan setiap hari, dan bisa menjadi income saya setiap hari.
Baik teman, demikian sharing budidaya jamur dari saya, semoga bermanfaat. Jika kamu suka, like, kemudian di subscribe dan di share ke teman-teman, supaya ilmu ini, supaya pengetahuan ini banyak yang mempraktek maupun menjadi inspirasi untuk usaha di rumah.